Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 4 Palembang. SMA Negeri 4 Palembang didirikan pada tahun 1965 yang beralamat di Jalan Ki Anwar Mangku Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut ini adalah hasil dari observasi yang kami lakukan terhadap tanda dan simbol yang ada di ekosistem sekolah dan proses pembelajaran tentang penghargaan dan penghayatan terhadap Kebinekaan serta bagaimana penghayatan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekolah bisa menguatkan identitas manusia Indonesia. Baiklah, contoh penerapan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut contoh penerapannya di SMA Negeri 4 Palembang. Jadi setiap hari dari jam 6.30 sampai jam 7 diadakan kegiatan mengaji di SMA Negeri 4 Palembang. Hari ini adalah giliran kelas 12 yang mengaji, kelas 10 dan kelas 11 mengaji di kelas. Kita lihat di kelasnya. Nah, inilah salah satu contoh penerapan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah budaya dari SMA Negeri 4 Palembang menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selanjutnya adalah penghayatan Kebinekaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila elemen kedua yakni mandiri. Berikut adalah videonya. Mandiri artinya sadar akan diri sendiri dan mampu melakukan regulasi diri. Di dalam kegiatan pramuka, peserta didik dilatih untuk menjadi mandiri saat jauh dari orang tua. Peserta didik harus bisa mengontrol diri mereka, baik itu emosional, perasaan, pikiran, hingga perilaku di dalam masyarakat. Peserta didik juga harus bisa mengurus diri mereka sendiri, mulai dari membuat makanan sendiri, sholat, hingga mengekspresikan diri tanpa bantuan orang lain. Kami tampilkan simbol dan tanda keberagaman yang menghayati Kebinekaan yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu elemen ketiga, bergotong royong. Dari video yang ditayangkan bisa disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMA 4 telah mendukung suasana pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu elemen ketiga bergotong royong, di mana peserta didik bisa belajar untuk saling bergotong royong tanpa memandang status sosial dan agama serta aspek lainnya untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Selanjutnya, penghayatan Kebinekaan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila elemen kreatif. Kreatif artinya mampu melakukan modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Dalam kegiatan P5 yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Negeri 4 Palembang, peserta didik telah mampu menghasilkan karya yang bersifat kreativitas
seperti contohnya miniatur Montpera, miniatur Jembatan Ampera, serta miniatur Pulau Kemarung. Dan tidak lupa peserta didik juga menghasilkan karya berupa makanan-makanan khas daerah Sumatera Selatan. Bisa disimpulkan bahwa peserta didik di SMA Negeri 4 Palembang telah memiliki pemikiran yang kreatif dan luas dalam membuat hasil karya yang bermanfaat dan bermakna. Hal ini sesuai dengan elemen kreatif di dalam profil belajar Pancasila. Selanjutnya akan kami tampilkan kegiatan di SMA Negeri 4 yang menggambarkan terlaksananya penghayatan Kebineka Tunggal Ikaan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, elemen keempat, kebinekaan global. Dari video yang ditayangkan bisa dilihat bahwa SMA Negeri 4 Palembang telah melibatkan peserta didik untuk mengenal kebudayaan bangsa dengan menampilkan parade baju adat nasional untuk belajar menghargai keberagaman budaya di Indonesia, agar peserta didik tidak hanya memiliki wawasan budaya global yang terpapar dari kemajuan zaman tetapi juga masih mengingat kebudayaan sendiri. Selanjutnya kami tampilkan simbol dan tanda keberagaman yang menghayati kebinekaan yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila elemen kelima, yaitu bernalar kritis. Yang di tengahnya ganggu ya? Ya sangat ganggu. Kenapa tadi nggak disebut? Ya bagi kami nggak ganggu Oh, karena posisi tersebut. ya. oke. Misalnya ganggu nih, punya si Arya. Ganggunya itu pas kapan tuh yang itu? Pas dulu yang belakangan itu Miss, kan papan tulisan ada dua, nah bagian kiri dekat meja gurunya, orang yang di ujung kan ketutup itu, yang jadi kayak mau kayak nyungat gitu Miss, melihat. Solusinya biasanya gimana? Solusinya mungkin mereka bisa pindah atau maju. Dari video yang ditayangkan, bisa disimpulkan bahwa lingkungan belajar di SMA Negeri 4 Palembang telah mendukung suasana pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu elemen bernalar kritis, di mana siswa-siswi diberikan kesempatan untuk mengembangkan buah pemikiran mereka terhadap lingkungan belajar, agar kegiatan belajar menjadi lebih interaktif, inovatif, aman, dan nyaman. Pertama ya, bagaimana toleransi beragama antara minoritas dan agama yang mayoritas? Kalau untuk di sini itu mungkin lebih selain menghargai juga ya, misalnya dari juga ngerasa kayak lebih dihargai di sini tuh mereka juga saling menghormati sesama agama gitu. Oke, jadi nggak ada tadi pernah ketemu sama hal-hal yang mengganggu perasaan terkait menyinggung keagamaan secara personal? Sama sih nggak ada sama sekali. Sejauh ini dari selama bersekolah di toleransi temen-temennya secara real itu yang kayak mana? Mungkin kalau misalnya ada kayak pertemuan acara kayak perkumpulan siswa gitu pasti diawali sama doa kan. Nah itu mungkin mereka juga bakal izin untuk dipimpin secara agama Islam. Kami juga bisa menghargai saling mengerti. Yang kedua, bagaimana sekolah nih ya memfasilitasi peribadatan ya untuk agama yang minoritas ini? Biasanya kalau peribadatannya itu setiap hari Jumat itu kami difasilitasi di ruang BK. Bagaimana kegiatan di ruang BK? Kebetulan guru yang ngajar kami untuk agama itu guru BK-nya. Jadi guru BK ini agama Kristen dan dia juga memang mengajar. Dulu waktu masih muda dia pernah cerita yang mengajar kayak keagamaan. Kalau teman-teman yang lain itu ke masjid, tapi untuk Bena sendiri ke BK sama teman-teman. Contohnya kalau misal lagi ada tausiah itu kami juga ada kegiatan keagamaan juga di BK. Mulai untuk pelajaran keagamaannya. Mungkin untuk melanjutkan keagamaan itu include sama yang kayak kegiatan sehari-hari gitu. Jadi setiap hari Jumat itu kan ada ibadah. Nah setelah ibadah itu bakalan ada pemaparan materi juga. Jadi digabung jadi hari Jumat itu.
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا Windy bisa perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Windy Aresta dari kelas 11 IPS 2 sebagai Ketua MPK SMA Negeri 4 Palembang. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan ketua OSIS, ketua MPK di sini? Kalau proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK itu kita punya beberapa sistem. Pertama itu kita lakukan tes dulu. Tes perekrutan antara OSIS dan MPK. Itu pertama itu tes tertulis. Kalau sudah tes tertulis kita lanjut ke tes wawancara. Setelah selesai tes wawancara kita lanjut lagi untuk pemilihan top 6 besar dari OSIS MPK tersebut. Setelah selesai baru kita pengadaan orasi pada saat upacara. Jadi orasi tersebut akan dipaparkan pada saat upacara. Untuk hari hari guru kemarin itu kan ada guru-guru favorit gitu. Gimana tuh proses pemilihan? Karena kami ini tidak mungkin Bu, karena memilih dari kami OSIS MPK aja, jadi kami membuat itu kolom link. Jadi di sana mereka akan ngisi anak-anak siswa SMA Negeri 4 Google Form. Mereka ngisi itu guru terfavorit kelas 10 siapa, kelas 11 siapa, kelas 12 siapa, guru terhambalnya siapa. Mereka ngisi nanti dari OSIS MPK-nya bakal dihitung guru mana yang banyak ya votingnya. Presentasi yang paling tinggi gitu ya. Karena kita karena kita butuhkan demokrasi sama-sama untuk siswa-siswi SMA Negeri 4 Palembang. Pertanyaan kedua, menurut Windy itu bagaimana pendapatnya tentang profil pelajar Pancasila? Tentang profil pelajar Pancasila yang ada di SMA 4 ini menurut Windy cukup bagus, karena ketika pagi-pagi itu kan kita ada namanya pembacaan Quran berquran bersama-sama. Jadi anak-anak kelas hari Senin tuh anak-anak kelas 10 dulu yang mengaji di masjid. Mereka sudah sadar kalau mereka akan ngaji di masjid. Mereka sadar ketika mereka datang itu langsung masuk masjid, tidak langsung ke kelas dulu baru ke masjid dulu. Itu sudah termasuk bentuk mereka kesadaran diri mereka terhadap profil Pancasila. Pertanyaan ketiganya, menurut Windy bagaimana itu persatuan Indonesia di SMA Negeri 4 itu gimana? Persatuan yang ada di SMA 4 ini menurut Windy itu sudah kuat sekali Bu. Pertama itu mereka ketika ada perbedaan agama antar sesama teman itu mereka tidak membeda-bedakan atau merundung satu sama lain tentang perbedaan tersebut. Mereka menghargai ketika ada temannya yang non-muslim untuk beribadah. Mereka akan mendukung satu sama lain dan itu merupakan suatu bentuk persatuan untuk di SMA 4. Ini pertanyaan terakhir, untuk kolaborasi di SMA 4 ini sudah ada belum ya? Kayak gotong royong gitu. Kolaborasi untuk di SMA 4 ini sudah ada Bu. Seperti contohnya ketika kita pagi-pagi hari Jumat itu kita ada yang namanya Jumat bersih. Jadi setiap kelas itu membersihkan kelasnya masing-masing, lalu dilanjutkan dengan membersihkan lapangan dalam dan lapangan luar. Jadi mereka akan berbagi nih, kelas 10 selesai membersihkan kelas, mereka akan keluar lapangan luar dan membersihkan lapangan luar. Kelas 11-nya di lapangan dalam, lalu kelas 12-nya itu membuang sampah yang di belakang kelas. Sudah setiap Jumat kita sudah lakukan itu. Ya, sudah menjawab pertanyaan yang kami berikan. Sukses terus untuk Windy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nafas, jangan besar ya, tapi nomor boleh perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Arif dari kelas 11 IPS 2 sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 4 Palembang. Baik, Nova, sebentar lagi kan mau kelas meeting ya. Biasanya ada kegiatan apa di kelas meeting? Biasanya kalau dalam kelas meeting itu ada lomba seperti futsal, lomba catur, lomba scrabble, vokal solo, dan juga lomba ranking 1. Oke, banyak ya. Nah, menurut Nova sendiri, apakah kegiatan kelas meeting ini sudah menjadi sarana untuk menyatukan latar belakang dari siswa, untuk menyatukan persatuan dan keberagaman di SMA Negeri 4?
Menurut Naufal sendiri, kelas meeting ini adalah salah satu sarana persatuannya, Bu. Karena memang kelas meeting ini menumbuhkan jiwa persatuan, solidaritas, dan kekompakan agar para siswa saling bahu-membahu untuk memenangkan lomba yang ada. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari hasil observasi tanda dan simbol yang ada di ekosistem SMA Negeri 4 Palembang yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Siswa diawali dengan melakukan kegiatan ibadah di awal pembelajaran. Untuk Muslim mengaji di masjid dan di kelas masing-masing, dan untuk agama lain seperti Kristen mereka dapat melakukan kegiatan di ruang BK. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, penerapan belajar kewirausahaan dengan melalui pameran kewirausahaan dan juga kegiatan mandiri lain seperti pramuka yang dilakukan di SMA Negeri 4 Palembang melalui kegiatan berkemah selama 3 hari. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong, adanya kegiatan kolaborasi antara peserta didik dalam melakukan proyek P5. Kemudian yang keempat, berneka global dan menghargai budaya Indonesia melalui pakaian adat yang digunakan oleh peserta didik saat upacara Sumpah Pemuda. Kemudian yang kelima, bernalar krisis. Siswa atau peserta didik diberikan ruang untuk memberikan saran dan kritik terhadap lingkungan belajar yang ada di SMA Negeri 4 Palembang. Kemudian yang keenam, kreativitas. Siswa diberikan ruang kreativitas sehingga mereka dapat menampilkan kreativitas mereka saat proyek P5 dan pameran kegiatan P5. Selanjutnya itu penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas manusia Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Siswa diberikan kebebasan dan difasilitasi untuk melakukan kegiatan ibadah berdasarkan agama yang dianut mereka. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adanya perbedaan antara strata sosial dan juga kondisi peserta didik yang norman dan disabilitas. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, saling menghargainya antara perbedaan agama dan suku yang ada di SMA Negeri 4 Palembang. Kemudian kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dilakukannya kegiatan pemilihan ketua MPK dan OSIS dengan secara terbuka sehingga semua peserta didik dapat bermusyawarah dan dapat memilih pemimpin mereka secara langsung. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tidak adanya perbedaan antara peserta didik yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dan rendah sehingga tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi di SMA Negeri 4 Palembang. Begitulah kesimpulan yang kami dapat dari hasil observasi berdasarkan ekosistem SMA Negeri 4 Palembang, sehingga semua aspek profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang ada di SMA Negeri 4 Palembang telah dilakukan dengan baik. Sehingga kami dapat menyimpulkan SMA Negeri 4 telah melakukan profil Pancasila dan nilai Pancasila dengan sangat baik. Terima kasih.